perawatan Yep. luka post atau pasca operasi begitu ya dokter ya, yang perlu kita ketahui Yep. bersama. Oh, Yes. mungkin sebagai informasi di sesi awal ini pendengar Trijaya, Dokter Mara mungkin bisa menyampaikan dok, ini luka pasca operasi di sini definisinya seperti apa sih? Apakah Yep. misal gitu ya istilahnya disengaja karena diambil tindakan operasi yang mungkin sebelumnya sudah ada diagnosis tertentu, atau semisal mungkin pasca kecelakaan begitu ya, anggota tubuhnya ada yang robek kemudian diambil tindakan operasi begitu. Tapi secara umum definisi dari luka operasi ini secara medisnya seperti apa sih dok? Baik, baik. Oke, baik Mbak Yova, pendengar serta sobat live di IG. Sebenarnya luka itu eh, secara definisi merupakan suatu apa ya, jaringan atau bagian dari tubuh kita itu ada yang hilang atau rusak. Ini terjadi karena suatu faktor. Nah, faktornya ini bisa seperti trauma, kemudian seperti apa ya namanya, perubahan suhu karena zat kimia, kemudian sengatan listrik atau gigitan hewan seperti itu, atau memang luka yang kita sengaja karena irisan operasi. Nah, kalau itu lukanya nanti bentuknya beda-beda. Kalau yang kita bahas ini luka operasi nih, ya, ini luka operasi yang kita bahas di sini luka yang irisannya linier. Jadi dari kulit, kemudian jaringan di bawahnya. Nah, itu secara garis lurus itu terkelupas atau terkena irisan karena luka bekas operasi. Seperti itu. Nah, kalau yang luka-luka habis kecelakaan mungkin, nah itu biasanya luka-luka yang tidak beraturan seperti itu. Nah, itu bisa juga nanti kita lakukan operasi kalau memang diperlukan operasi. Tapi kalau tidak ya bisa dilakukan pemeriksaan luka, kemudian kita jahit, eh, dilakukan di UGD, seperti itu juga bisa. Tergantung kondisi luka masing-masing, seperti itu. Oke, baik. Jadi secara umum mungkin dokter bisa mencontohkan luka pasca operasi ini lebih kemana nih kira-kira? Jadi kalau luka pasca operasi ini lebih ke arah yang luka bersih ya. Jadi luka memang ada beberapa, ada yang luka bersih terkontaminasi, ada luka kotor, kemudian ada luka yang infeksius seperti itu. Nah, kalau luka pasca operasi nanti yang kita contohkan ada luka yang bersih sama luka yang uh, bersih terkontaminasi seperti itu. Oke, luka yang bersih ini luka yang seperti apa sih dok? Jadi luka yang bersih ini luka yang uh, dia pada saat operasi itu operasinya tidak melibatkan organ-organ seperti usus atau organ-organ yang dapat menyebabkan infeksi seperti itu. Jadi kalau uh, yang bersih itu bisa diambil contoh seperti tumor. Nah, tumor kecil-kecil seperti itu atau hernia, nah itu bisa dilakukan. Itu merupakan operasi bersih. Lukanya luka-luka bersih. Tapi kalau sudah seperti usus buntu, kemudian eh, buka perut, kemudian ada usus yang bocor, itu sudah luka bersih terkontaminasi. Atau ambeien itu juga luka-luka yang bersih terkontaminasi seperti itu. Oke, baik. Jadi memang secara umum jenisnya, definisinya, dan faktor-faktornya itu banyak ya terkait dengan Yep, luka ini ya, dokter yang ya. memang kita harus ketahui bersama. Tapi kalau luka misalkan operasi sesar begitu bagi ibu-ibu yang melahirkan itu masuk ke mana nih dok? Itu termasuk luka bersih itu. Ya walaupun kita Oh, membuka perut, tapi insya Allah sih tidak sampai terkena usus gitu. Itu termasuk luka-luka bersih nih. oke, baik. Nah, mungkin kalau kita bisa langsung masuk ke topik kita terkait dengan perawatan luka pasca operasi begitu ya, yang perlu kita ketahui bersama. Mengapa sih dokter perawatan luka ini pasca operasi itu dikatakan penting begitu? Apakah jangan sampai nantinya menimbulkan infeksi atau jangan sampai nanti ada pendarahan dan lain sebagainya yang
memang sangat perlu diantisipasi banget gitu dokter. Yep. Ya, jadi sebelum sebelum apa namanya membahas tentang perawatan luka kan kita harus harus mengetahui dulu ya, ada namanya fase penyembuhan luka. Jadi nanti dari fase ini kita bisa mempelajari satu persatu. Oh, ini memang gangguannya di sini, gangguannya di sini, sehingga kita bisa bisa mengetahui pada waktu perawatan luka. Jadi fase penyembuhan luka yang secara umum ada 4 fase ya. Fase awal itu fase hemostasis, jadi fase di mana penyeimbangan lagi pembuluh darah antara dua sisi luka kalau apabila nanti disatukan seperti itu. Kemudian setelah hemostasis terjadi itu ada namanya fase inflamasi atau fase peradangan. Biasanya itu fasenya di mana pasien-pasien merasa oh kok luka saya nyeri kemudian bengkak. Nah, itu namanya fase inflamasi. Itu perlu diketahui ada fase peradangan. Biasanya fase peradangan sampai dengan 14 hari. Setelah itu masuk ke fase proliferasi, mulai menurun tuh peradangannya, sudah mau sembuh biasanya. Biasanya yang dirasain kalau pasien-pasien sudah mau sembuh tuh rasanya gatal di luka seperti itu. Ya, betul. Nah, setelah itu baru fase remodeling seperti itu. Jadi harus diketahui dulu seperti itu. Kalau apa namanya perawatan pasca operasi kita lihat ini di fase mana ini. Kalau dia masih fase inflamasi, rata-rata sih pasien kontrol ke poli setelah pasca operasi. Kontrol kan 5 sampai 7 hari ya setelah pasca operasi. Nah, itu kan kita sebagai dokter harus mengetahui oh ini masih fase inflamasi, ini masih fase peradangan, jadi nyerinya masih ada, bengkaknya kemudian masih ada, sehingga bisa memberikan obat-obatan untuk mencegah atau meminimalisir nyeri pada pasien. Kalau luka-luka bersih, insya Allah sih dengan anti nyeri saja, nanti dengan 4 faktor tadi itu dari tubuh bisa mencegah atau melindungi luka tersebut dari infeksi, kecuali memang lukanya luka-luka yang sebelumnya operasinya luka bersih terkontaminasi atau luka kotor. Nah, itu nanti ada faktor lain lagi nanti untuk perawatannya seperti itu. Oke, baik. Berarti dari fase-fase yang sudah disampaikan dokter tadi itu juga mengindikasikan apakah luka ini cepat untuk sembuhnya dan juga Yes, ada yang lama sembuhnya begitu ya dokter ya? betul ya, begitu. Oke, baik. Biasanya kalau yang cepat sembuh itu ada ininya nggak sih kriteria-kriteria tertentu Jadi atau yang bisa dipastikan gitu nggak sih? oke, jadi ada kalau kriteria sih tidak secara spesifik ya, tapi bagian-bagian tubuh tertentu itu yang memiliki pembuluh darah banyak itu relatif lebih cepat penyembuhan lukanya dibandingkan yang pembuluh darahnya sedikit. Contohnya di wajah, di kepala, leher ini pembuluh darahnya banyak sehingga 5 sampai 7 hari itu kalau pasien dengan apa namanya luka jahitan itu bisa kita angkat karena apa? Karena sudah fase penyembuhan lukanya sudah fase inflamasinya sudah terlewati karena pembuluh darahnya banyak. Beda dengan bagian tubuh yang di perifer kayak di tangan, di kaki itu relatif lebih lama bisa bisa sampai apa namanya fase inflamasi itu selesai 14 hari seperti itu baru sembuh seperti itu. Oke, tergantung dari titik letak luka tersebut di anggota tubuh mana begitu ya dokter ya yang Ya, bisa menentukan apakah luka ya, ini cepat sembuhnya atau ya tidak. itu paling paling gampangnya untuk mengindikasikan oh ini cepat sembuh atau tidak seperti itu. Oke, baik. Tapi apakah ada indikasi lain, dokter, yang mungkin bisa disampaikan terkait dengan pasca operasi ini? Jadi selain pembuluh darah banyak, kemudian ada namanya faktor-faktor dari tubuh juga yang bisa menyebabkan cepatnya penyembuhan luka. Seperti yang tadi apa namanya banyaknya dari pembuluh darah sudah, kemudian ada enggak gangguan koagulasi, gangguan apa namanya pembekuan darah pada
setiap pasien, tiap orang kan beda seperti itu. Kalau lebih cepat pembukaan darahnya, biasanya lukanya juga lebih cepat sembuh seperti itu. Kemudian uh, ada nggak dia minum obat penekan imun? Nah, seperti itu juga termasuk beberapa faktor yang bisa menyebabkan luka itu lama sembuh seperti itu. Selain yang tadi pembuluh darahnya atau letaknya posisi di tubuh mana itu yang menyebabkan cepat sembuh. Beberapa faktor juga yang menyebabkan malah lama sembuhnya seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau dari segi faktor usia itu berpengaruh nggak sih dokter atau dewasa atau anak-anak dalam penyembuhan luka ini? Yap, betul, sangat berpengaruh sekali. Jadi usia pasien yang lebih istilahnya lebih sepuh, lebih tua, itu bisa memperpanjang proses penyembuhan lukanya. Lebih cepat pada pada masa anak-anak. Jadi pada Anak. anak-anak proses penyembuhannya lebih cepat daripada orang tua. Karena apa nih dokter indikasinya anak-anak lebih cepat dibandingkan dengan orang tua? Karena pada anak-anak masih terjadi pertumbuhan ya pada masa ada fase pertumbuhannya, sedangkan pada orang-orang tua sudah istilahnya sudah degeneratif, jadi sudah sel-selnya sudah banyak yang rusak. Kalau anak-anak dia masih fase pertumbuhan terus, sehingga proses penyembuhan lukanya bisa cepat seperti itu dibandingkan dengan orang tua. Biasanya tindakan seperti apa sih dokter yang dilakukan oleh anak-anak pasca operasi gitu? Yang Kalau perlu anak-anak diambil tindakan? Kalau anak-anak biasa saja sih sebenarnya, sama juga seperti yang pasien dewasa. Kalau pasca operasi tetap ganti balutan tuh biasanya tiap 3 hari. Kecuali memang pada saat di rumah ada rembesan pada di kasanya, kemudian rembesannya bertambah, nah itu bisa langsung diganti seperti itu. Jadi tiap hari itu bisa ganti kalau ada rembesan. Tapi kalau lukanya kering, di kasanya kering, bisa tiap 3 hari. Atau bisa lebih lama lagi sampai nanti kontrol di poli biasanya 5 hari baru kita ganti perbannya. Oke, baik. Jadi sebenarnya mudah tidak sih dokter untuk kita mungkin bisa mengganti perban dan lain sebagainya yang bisa dilakukan sendiri di rumah begitu? Rumit Ya, tidak sih sebenarnya? bisa. Jadi kita dengan perawatan pada luka-luka bersih itu bisa kita kerjakan sendiri di rumah. Yang penting kita menjaga sterilitas alat yang ada di rumah. Itu yang pertama kayak kasanya harus kasa steril ya. Kemudian kalau kita nggak punya alat-alat untuk seperti di rumah sakit tidak masalah. Yang penting ada kasa steril itu sudah cukup. Kemudian ada cairan kayak kalau kita di rumah sakit cairan normal salin atau NaCl itu yang biasa kita gunakan untuk membersihkan luka. Dan itu bisa didapat sih di apotek dengan mudah. Itu yang penting itu ada, kemudian perban serta plester. Nah, dengan 3 itu cukup untuk membersihkan luka. Kalau kita tidak punya alat, yang penting kasanya steril. Kemudian area luka juga steril. Tidak usah pakai betadine, tidak usah. Karena nanti malah betadine itu bisa menghambat pertumbuhan jaringan baru malahan seperti itu. Karena betadine kan sifatnya antiseptik aja. Untuk ya antiseptik, bukan untuk penyembuhan luka. Seperti itu. Oke, baik. Jadi memang itu tadi alat-alat yang memang harus dipersiapkan di rumah ya dokter ya, seperti Ya, kasa steril, kemudian cairan NaCl, perban, laser dan lain sebagainya begitu ya, yang yep. mana difungsikan untuk merawat pasien pasca operasi begitu ya. Karena Dengan luka bersih ya. dengan luka bersih. Oke, Ya. baik. Karena kalau di rumah sakit kan mungkin terbiasa dengan perawat, dengan tim medis yang menggantikan Yes. begitu ya dokter ya. Tapi selepas itu kan kita pulang lagi ke rumah, kita harus mempelajari secara baik nih bagaimana untuk bisa merawat luka pasca pos operasi tadi gitu ya. Kalau di UGM sendiri, di RSA UGM sendiri dokter, penanganan terkait dengan pasca operasi ini seperti apa? Jadi kalau di RSA
pada pasien pasca operasi dengan luka-luka bersih, biasanya kita kontrolkan 5 hari setelah operasi, kontrol ke poli. Nah, itu biasanya lukanya bersih, jadi tidak ada perawatan di rumah seperti itu, karena memang lukanya luka bersih. Tetapi apabila ini dengan pasien dengan luka bersih terkontaminasi atau luka kotor atau luka infeksi, nah di RSA ada layanan home care, jadi bisa tiap hari datang ke rumah pasien masing-masing untuk melakukan perawatan luka. Rata-rata pasien-pasien dengan luka yang kotor, luka infeksi, seperti yang kita biasa tangani pasien-pasien ulkus dekubitus, ulkus DM, ulkus di kaki karena DM, nah itu bisa dilakukan home care. Nah, kalau pasien-pasien seperti luka-luka seperti itu, biasanya tiap hari kita lakukan perawatan. Nah, di RSA punya layanan home care seperti itu. Karena memang harus dibersihkan tiap hari kalau luka-luka kotor, luka-luka infeksi seperti itu. Sehingga pembersihannya itu lebih cepat. Kalau kita harus rawat sendiri biasanya ada beberapa sih yang repot, karena memang ada beberapa alat yang harus ada, itu nggak semua orang punya seperti itu. Baik, jadi memang sangat banyak ya yang bisa dimanfaatkan oleh pendengar Trijaya yang mungkin yang tadi tidak bisa mengakses jalur untuk ke rumah sakit, RSUGM menyediakan home care begitu Home ya, care, ya untuk betul. ya, untuk bisa diakses begitu. Oke, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp, dokter saya akan bacakan terlebih dahulu, Dokter Mara. Ini Baik. ada Bu Dini di kawasan Bantul nih dokter. Saya baru saja operasi sesar melahirkan, sering gatal, tapi takut untuk menggaruknya. Bagaimana ya dok? Ya baik. Kalau apa namanya, takut untuk menggaruk, jangan digaruk pakai tangan, digaruk aja pakai benda tumpul. Tangan juga boleh, tapi jangan pakai kuku, ya. Digaruk aja, atau cuman di apa ya, di kayak dielus kayak gitu, ya dielus juga bisa gitu. Tapi kalau memang lukanya sudah sembuh, sudah baik, ya sudah digaruk aja, enggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu apa namanya, kasar menggaruknya. Oke, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya. Kemudian ada Mbak Siska di Jalan Solo. Untuk perban sendiri nih dokter, saran dokter yang bagus yang apa ya? Ada kriteria khusus nggak? Tidak ada. Untuk Kalau perban yang penting steril aja, kasa steril gitu. Nggak ada kriteria khususnya. Iya, yang penting kasa steril ya. Kalau steril kan dia biasanya kalau kasa steril itu di dalam plastik ya. Ada kardusnya kemudian terplastik gitu. Jadi tidak terbuka, malah tertutup kalau apa namanya, kasa steril. Yang penting steril aja kalau mau perawatan luka, kasa steril. Jadi semuanya memang alat-alat yang dipergunakan harus steril begitu ya dokter ya. Yep. Oke, baik. Dokter, ini kan kalau berbicara operasi itu kan pasti tidak jauh dari yang namanya jahitan begitu ya dokter ya. Nah, ini kan jahitannya itu ada yang mungkin benangnya itu bisa berubah menjadi daging, ada juga yang setelah beberapa lama prosesnya nanti benangnya dicabut kembali. Nah, itu gimana sih dokter untuk perawatannya? Yep. Jadi untuk benang memang bermacam-macam. Ada yang benang memang diserap, ada yang tidak diserap. Jadi bukan jadi daging, istilahnya jadi daging ya. Tapi kalau di kita, ya benang yang diserap tubuh sama benang yang tidak diserap tubuh. Kalau benang yang diserap tubuh, biasanya pada luka-luka bersih, itu perawatan lukanya relatif lebih enak. Karena bisa sampai 5-7 hari kontrol ke poli, kita nggak usah perawatan luka di rumah. Yang penting terjaga kering, tidak terkena air, bersih. Nah itu okay, insya Allah cepat sembuh, tidak terkontaminasi. Tapi kalau jahitan yang istilahnya tidak jadi daging atau tidak diserap, itu biasanya memang diperuntukkan untuk luka-luka yang memang dia diindikasikan ada kontaminasi dari
kotoran atau dari yang lainnya. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang luka-luka jahitan dengan yang tidak diserap tadi, biasanya 3 hari sekali kita ganti. Lebih baik ganti verbannya untuk menghindari kontaminasi. Karena ada beberapa benang yang memang itu malah jadi sarang kuman kalau memang terlalu lama tidak diambil, karena memang nanti pengambilan jahitan itu kan biasanya 10-14 hari setelah operasi baru kita angkat jahitannya, kan seperti itu. Ada beberapa benang memang jangan terlalu lama di dalam tubuh kita karena dia bisa menjadi sarang kuman seperti itu. Karena benang yang tidak diserap tubuh itu ada yang dia sintetik, ada yang dia braided. Jadi braidednya itu kayak sutra gitu, tapi dia yang jenis kayak sutra ini yang malah bisa jadi sarang kuman apabila terlalu lama di dalam tubuh kita. Itu. Oke. Baik, dokter, mungkinkah kita sesering mungkin mengecek permukaan dari perban gitu, jangan sampai mungkin menimbulkan bercak merah atau bercak kuning sampai bernanah, yang mungkin itu suatu tanda mengindikasikan dari luka pasca operasi tersebut gitu. Seberapa seringkah perlu kita ngecek-ngecek gitu? Kalau ngecek ya ngeceknya nggak yang sesering. Kalau memang kita lukanya luka-luka bersih, ya nggak usah terlalu sering ngecek, nggak masalah seperti itu. Tapi kalau ceknya cuma lihat di kasanya, nah itu kapan aja sih bisa. Cuman kalau harus buka lukanya itu tidak usah. Seperti itu. Ya, dilihat dari permukaan di kasanya aja. Oh, ini ada rembesan atau tidak. Nah, seperti itu. Rembesannya bertambah atau tidak. Itu. Kalau umpamanya kering, wah nggak usah dilihat setiap hari. Tapi kalau tiba-tiba kita lihat, loh kok ada rembesan. Kemudian kita mau lihat lagi, ya mungkin bisa 6 jam lagi atau 12 jam lagi. Kita lihat, loh kok bertambah. Nah, itu bisa bisa kita antisipasi untuk, wah ini harus diganti nih. Nah, seperti itu. Oke, baik. Nah, biasanya rembesan-rembesan itu terjadi karena apa sih, dokter? Jadi biasanya sisa-sisa perdarahan. Ya, yang pertama yang biasa yang paling sering sisa-sisa perdarahan. Yang kedua ada istilahnya dead space pada jahitan antar luka yang kita iris sehingga menyebabkan terjadinya cairan plasma. Nah, terjadinya penimbunan cairan plasma. Nah, cairan itu kalau sudah tertumpuk di jaringan tubuh, dia pasti mencari jalan keluar. Seperti itu. Nah, jalan keluarnya ya kalau lukanya belum tertutup sempurna, masih fase hemostasis, dia akan keluar rembes seperti itu. Oke. Tapi itu menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan nggak sih, dokter, atau diwaspadai? Ya, kalau masih dalam range waktu kurang lebih 1 minggu sampai 1 bulan, nah itu perlu waspadai karena takutnya ini lukanya jadi infeksi nih, seperti itu. Tapi kalau sudah lebih dari 1 bulan, insya Allah sih tidak, untuk infeksinya sudah terlewatkan. Karena ini penyebab lukanya penyebab infeksi dari lukanya karena bekas operasi kemarin. Bukan. Tapi kalau masih dalam range di bawah 1 bulan, bisa dikatakan ini infeksi luka operasi. Nah, seperti itu. Tapi kalau lebih dari 1 bulan, kita sudah bisa menyebut lagi itu sebagai infeksi luka operasi. Terkadang kan kita paling suka panik ya, dokter, ya, kok tiba-tiba ada rembesan seperti ini, mungkin apa yang bisa dilakukan? Berarti kalau itu langsung diganti lagi perbannya atau seperti apa, dokter? Iya, langsung diganti. Kalau ada rembesan memang lebih baik langsung diganti, seperti itu, langsung diganti. Supaya tidak jadi sarang kuman juga. Ya, baik. Oke, baik. Nah, kemudian mungkin aktivitas tertentu, dokter, yang mungkin tidak boleh dilakukan pasca operasi luka ini? Ada kegiatan-kegiatan nah sehari-hari? Malah harus beraktivitas. Nah, ini yang salah ini yang salah di kita semua ya. Jadi pasien-pasien pasca operasi aktivitas saja seperti biasa, duduk,
kemudian berjalan, kemudian apa namanya, biasanya ke kamar mandi gitu, silakan saja. Jadi jangan cuma tiduran terus. Nah ini malah nggak boleh. Habis Oh, operasi oke. terus tiduran, kecuali memang apa namanya, ada suatu hal tertentu yang mengharuskan tirah baring. Nah itu beda. Tapi kalau pasien-pasien dengan luka habis operasi usus buntu, operasi hernia, seperti itu, operasi batu empedu, ini silakan jalan-jalan aja, tidak masalah. Malah harus apa, mobilisasinya harus malah lebih baik seperti itu. Kan salah satunya apa, kenapa harus mobilisasi, apabila nanti ada cairan seperti itu, bekas darah atau cairan plasma tadi, itu biar segera keluar, tidak malah menumpuk Oke, seperti itu. baik. Jadi tujuannya kita mobilitas biar kalau ada cairan itu biar segera keluar seperti itu, bukan hanya cuman tiduran terus akhirnya cairannya numpuk. Kalau numpuk tambah banyak, nanti dia malah sifatnya cairan kan dia mencari apa daerah terendah yang bisa dia aliri, nah, malah jadi kemana-mana nanti seperti itu. Iya. Jadi tetap Jadi harus melakukan aktivitas. ya aktivitas saja seperti biasa. Ya. Mungkin aktivitas yang ringan-ringan aja kali Iya. ya dokter ya, Ya. tidak terlalu berat Ya. 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 Aktivitas Oke. ringan, jangan yang langsung angkat-angkat berat, jangan. Atau yang langsung jogging ya dokter. Iya. Jadi yang ringan-ringan aja di pendengar Trejaya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung kembali bersama kami di WhatsApp. Ini ada Mas Lutfi di Klaten, dokter. Katanya untuk penggunaan obat merah ini tidak boleh diberikan karena bisa bikin lembab. Benar tidak sih, dokter? Yep. Ya. Obat merah sudah tidak digunakan lagi. Sebenarnya betadine pun juga tidak digunakan untuk perawatan luka. Jadi dia hanya untuk antiseptik, kayak obat merah juga hanya untuk antiseptik sebenarnya, bukan untuk perawatan luka. Nanti kalau perawatan luka ada beberapa apa namanya, zat tertentu yang memang kita gunakan ya, salah satunya yang cairan NaCl itu, yang cairan fisiologis dari tubuh kita, itu bisa pakai itu aja, itu mah lebih lebih murah, lebih ringan, karena untuk membersihkan luka, untuk penumbuhan jaringan luka-luka baru, itu NaCl juga sangat bagus seperti itu. Kalau obat merah nanti prinsipnya kan itu antiseptik. Kalau antiseptik kita lakukan perawatan luka, malah lukanya nggak sembuh-sembuh, karena dia menekan jaringan baru yang akan tumbuh, kan malah nggak bagus seperti itu. Apalagi nanti kalau lukanya memang harusnya kering, dikasih yang cair, nggak kering-kering. Nah, jadi padahal prinsip penyembuhan luka kan lukanya harus kita lembabkan. Jadi kita bikin moist seperti itu. Kita bikin lembab luka-luka tersebut supaya tidak terjadi apa namanya, penumpukan cairan seperti itu. Tidak cair, biar cepat kering, kemudian biar cepat tumbuh lukanya yang baru seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian ini juga ada yang bertanya. Ada Mbak Linda di Babarsari, dokter. Dokter, pasien pasca operasi misal hanya lecet saja, ini apakah perlu diperban? Oke, kalau lecetnya itu, jadi lecet ini ada beberapa ya, ada yang lecetnya sampai perih, ada yang lecet tapi perihnya itu malah tidak ada, jadi istilahnya dia sudah terkelupas kulitnya. Nah kalau yang malah sudah tidak perih ini harus diperban, karena takutnya apa, kulitnya sudah terkelupas semua itu. Tapi kalau masih nyeri sekali, nyeri jadi perih seperti itu lapisan kulitnya malah masih ada. Nah itu tidak perlu diperban, nggak masalah, dirawat terbuka saja. Yang penting kita bersihkan, kemudian kita berikan salep, kita lembabkan biar tidak kering seperti itu. Tapi kalau memang apa namanya, lukanya apa tadi, luka yang terkelupas seperti itu tapi dia tidak nyeri, takutnya malah
kulitnya memang sudah hilang, nah itu harus diperban karena takut masuk bakteri. Kalau masih di Bakteri. kulit sih, insya Allah tidak masalah. Kalau masih kulit terkelupas yang ada masih ada kulitnya nggak masalah. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Ini ada Mas Agung di Berbah Sleman, dokter. Ini bagaimana caranya? Karena kan setiap operasi pasti menimbulkan bekas. Nah, ini biar hilang atau tidak kelihatan, gimana caranya? Gimana? Maaf, ada yang Bagaimana tanya. caranya? Hmm? Bagaimana caranya untuk menghilangkan bekas luka pasca operasi? Oke, bekas luka. Kalau menyembuhkan yang menghilangkan bekas luka yang benar-benar hilang, kok yang saya tidak ada ya. Tapi yang menyamarkan bekas luka banyak. Itu biasanya obat-obat dari dari dokter kulit yang biasa yang dijual bebas juga ada di apotek banyak seperti itu. Tapi kalau untuk menghilangkan tidak ada, yang jelas menyamarkan bekas luka. Nah itu ya yang kita yang kita rekomendasikan untuk dokter-dokter kulit seperti itu, menyamarkan, bukan menghilangkan ya, gitu. Oke, baik. Jadi bukan menghilangkan tapi menyamarkan gitu Ya. ya. Oke, baik. Nah, dokter tadi kan disampaikan juga bahwa aktivitas itu harus tetap berjalan walaupun pasca operasi begitu ya, walaupun dengan aktivitas-aktivitas yang ringan begitu. Tapi kalau dari segi misalkan makanan ataupun juga minuman yang mungkin bisa memicu luka tersebut itu misalkan jadi berair atau bernanah gitu, ada nggak sih dokter? Oke, kalau pada pasien-pasien dengan penderita DM ya ada mungkin. Tapi kalau pasiennya sehat-sehat saja, tidak ada riwayat diabetes, luka makanan nggak ada pantangan, ya. Makanan tidak ada pantangan. Yang baik, yang lebih baik itu makan yang tinggi protein, Tinggi ya. protein. Seperti tahu, tempe, telur, ikan, ayam. Yang tinggi protein itu malah sangat baik untuk proses penyembuhan luka, gitu ya. Oke, baik. Jadi mau makan apa aja monggo silakan begitu ya dokter ya, tapi tetap Yap, tinggi protein itu yang paling utama begitu ya untuk sama, ya. dalam proses penyembuhannya begitu. Oke, kalau dari RSA UGM sendiri terkait dengan pasca operasi mungkin ada program-program khusus yang mau disampaikan dokter terkait dengan Ya, jadi kalau di RSA untuk pasien-pasien yang luka bersih, biasa pasca operasi kontrol di poli. Kalau umpamanya pasien-pasien dengan luka-luka yang terkontaminasi, luka kotor seperti itu, bisa dilakukan home care oleh pihak RSA. Tiap hari bisa datang ke rumah, kemudian ada penawaran juga paket berapa lama untuk home care karena dilihat dari lukanya seperti itu juga ada. Jadi di RSA lumayan lengkap ini, home care-nya juga sudah berjalan baik. Alhamdulillah. Jadi apabila ada pasien-pasien yang perlu kontrol ke poli, cuman kok dirasa terlalu berat bagi pasien, nanti biasanya kita bisa telekonferensi. Jadi pihak layanan home care kita datang, kemudian kita video call dengan pasien untuk melihat perkembangan dari luka pasien tersebut. Nah, itu sering kita lakukan juga. Seperti itu. Jadi apabila pasiennya kok agak berat untuk ke rumah sakit, bisa kita lakukan teleconference. Seperti itu. Ya, baik. Ini ada satu WhatsApp kembali yang baru saja bergabung bersama kami, dokter. Ini ada Mbak Email di Serangan Bantul. Ini katanya sebentar lagi sudah mau HPL dan mau bertanya dokter untuk operasi misalkan sesar begitu, tetapi bisa langsung aktivitas, kira-kira mahal tidak di RSA? Di RSA sementara ini kalau yang dengan bius yang kalau seperti itu erak namanya ya, di RSA belum belum ada ya, belum ada untuk pembiusan yang pos KSC dia langsung beraktivitas itu belum tersedia seperti itu. Oke, baik.
Tapi kita harapkan malah bukan Ya, sesar ya dokter ya, normal ya. betul. Betul. Baik. Oke, mungkin ada program-program khusus nggak sih dokter dari mungkin melanjutkan informasi dari Mbak Imel tadi terkait dengan operasi sesar dan lain sebagainya? Kalau operasi sesar sebenarnya bukan bidang saya juga ya, karena itu nanti dokter kandungan yang lebih berkompeten, dokter-dokter upskin gitu. Cuman kalau untuk program-program eh, di RSA sendiri tutup biasa untuk persalinan ada, kemudian eh, operasi-operasi sesar juga ada tersedia di sini seperti itu untuk dengan berbagai macam asuransi bisa dilakukan di sini. Itu. Tapi untuk yang program uh, pembiusan yang erak tadi itu memang belum di RSA sih. Di RSA masih program biasa kayak Connect dari pemerintah seperti itu. Nah, itu ada memang. Oke, baik. Dokter, tidak terasa ini kita sudah hampir mendekati jam 11 siang. Iya ya, Sengaja sudah ternyata lama. ya, betul, seru ya hari ini perbincangan kita dan sangat bermanfaat untuk pendengar Trijaya semuanya. Insya Allah, Dokter, amin. amin. Mungkin bisa disampaikan untuk closing statement terkait dengan perawatan luka pasca operasi. Oke, baik. Jadi uh, sebelum kita tutup, yang penting pada saat pasca operasi, fase-fase penyembuhan luka, hemostasis, kemudian fase inflamasi, proliferasi, sama remodeling itu harus diketahui bahwa berdasarkan hari-hari dari pasca operasinya. Kemudian untuk penyembuhan luka, kita harapkan luka-luka bersih tetap terjaga, tidak terkena air. Yang penting tidak terkena air, kemudian tetap terjaga bersih, balutan kasanya. Kemudian apabila luka-luka dengan luka-luka terkontaminasi, kemudian luka kotor, luka infeksi, itu bisa dilakukan perawatan luka tiap hari, bisa dilakukan home care atau bisa dilakukan di fasilitas layanan kesehatan terdekat. Atau memang kalau dari keluarga bisa melakukan rawat luka sendiri, bisa kita lakukan rawat luka. Jadi kalau luka bersih bisa sampai 3-5 hari kita ganti balutan, tapi kalau luka kotor atau luka infeksi bisa tiap hari untuk dilakukan rawatan luka. Baik. Siap, terima kasih Dokter Mara sudah bergabung bersama kami di Dialog Interaktif Kesehatan hari ini bersama dengan RSA UGM. Sehat selalu dokter. Oke, sama-sama Mbak. Amin amin, sehat-sehat juga Mbak.